Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tema mencintai Allah, asas agama. Pokok agama itu bagaimana kita itu mencintai Allah SWT. Saya ambilkan dari buku karangan saya yang baru terbit, Menemukan Kehidupan yang Hilang. Bapak Ibu lihat, sekarang ini banyak orang yang beragama tapi tidak bisa menikmati agamanya. Ya, agama itu seakan-akan beban, berat untuk dipikul. Padahal agama itu harusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang, sehingga dia bisa menikmati arti agama itu. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbahagia. Tidak boleh ada orang muslim yang menderita, sedih, berlarut-larut. Nggak boleh. Orang muslim itu harus selalu bahagia, harus senang selalu. Bahagia itu bukan ukuran kantong, bukan ukuran rumah mewah. Bahagia itu di mana? Di sini nih. Ya. Makanya di dalam surat Yunus ayat 58 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada semua manusia itu, terutama kepada orang-orang Islam ini, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Islam. Ya, Islam itulah yang membawa kita mengarah kepada kebahagiaan itu. Wa birahmatihi, dan rahmatnya apa rahmat itu? Al-Quran. Dengan Islammu dan Quranmu itu, kata Allah, fabidzalika falyafrahu, supaya orang-orang Islam dan yang diberikan Quran itu senantiasa berbahagia. Itu semua lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia itu. Pagi bergerak orang-orang itu kan, cari nafkah, mencari rezeki, mencari proyek, mencari apa, keuntungan, mencari segala macam. Kadang-kadang sampai maghrib pun nggak cukup waktunya. Mereka ambil malamnya overtime, dan itu berlebihan. Ya, makanya Allah katakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam itu Allah jadikan supaya kamu tentrem, dan siang Allah jadikan kamu mencari nafkah. Ya, makanya Bapak Ibu, keseimbangan itu penting. Ya, kita itu diajarkan seperti matahari. Bapak-bapak ini kayak matahari. Ya, matahari itu pagi terbit ya. Kan? Maghrib sudah tenggelam. Coba kalau bapak-bapak ini praktekkan ajaran Al-Quran ini. Kamu pagi keluar, maghrib sudah di rumah, datang sudah salat jamaah di masjid. Kan? Itulah yang Nabi Yusuf alaihissalam lihat di dalam mimpinya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsu wal qamaru ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf itu kan melihat bintang-bintang, itulah saudara-saudaranya. Matahari itulah bapaknya,
dan bulan itulah ibunya. Di bapak ini seperti matahari, ibu seperti apa? Bulan. Makanya matahari pulang, terbitlah bulan. Istri sudah rapi di rumah, menanti kedatangan suaminya. Indah sekali. Ya, dan di situ kebahagiaan seseorang itu. Sholat berjamaah maghrib, kemudian kajian seperti ini di masjid atau di rumah. Nanti isya berjamaah, pulang nanti makan bersama, makan ikan. Ya, masya Allah, nikmat sekali itu. Tapi tidak semua orang mengikuti pola itu. Bahkan tidak jarang orang mengikuti pola anjing. Gimana anjing itu? Maghrib udah mulai gonggong dia. Gong 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 gong. Kan menjelang subuh tidur dia. Tuh anjing tuh, anjing tuh. Ya. Subhanallah. Malamnya untuk begadang. Dekat subuh baru tidur dia. Nah, makanya makhluk yang paling rendah itu anjing. Makanya kalau orang kena apa? Jilatan anjing harus dicuci berapa? 7 kali yang terakhir dengan tanah. Enggak ada yang lain seperti itu. Ada enggak binatang lain seperti itu? Ini anjing ini najis muhollat namanya. Berat tuh anjing itu. Ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Makanya ulama yang menjual agama, jilat sono, jilat sini, kepenguasaan jilat, kepengusahaan jilat, cari muka sono sini, Allah gambarkan dia seperti apa? Seperti anjing. Surat Al-A'raf ayat 175 176 itu. Tetapi ketika anjing itu bergaul dengan orang-orang soleh, itu Ashabul Kahfi itu. Kan disebut terus itu anjing ketika kita malam Jumat, hari Jumat baca surat Al-Kahfi, kita disebut itu anjing itu. Kenapa? Dia mendampingi orang soleh. Tuh anjing saja yang hina itu ketika bergaul sama orang soleh terangkat derajatnya. Apalagi kita manusia ini. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Nabi orang soleh itu siapa yang berada di dekatnya maka terangkat derajatnya. Nah, mudah-mudahan semua kita terangkat derajatnya insyaallah. Kita fokus kepada tema kita, mencintai Allah itu asas agama. Kalau enggak, agamanya akan hanya beban saja. Dengar adzan, ya adzan lagi. Ya kan? Mau Ramadan, ya Ramadan lagi. Berat ya. Biasa makan terus nggak makan. Nanti kurban, ya kurban lagi, ngeluarin duit lagi. Apalagi zakat, apalagi apa itu. Jadi beragama menjadi beban dia. Kenapa itu? Itu karena dibangun tidak di dasar cinta. Ya, sama ketika suami istri itu menikah karena dipaksa sama orang tuanya, bukan karena cinta. Beda, ya kan? Dia servisnya, perhatiannya beda. Ketika bapak cinta sama istrinya, apa yang bapak lakukan? Bapak akan banyak berkorban untuk dia. Karena cinta menuntut apa? Pengorbanan. Nggak ada bohong itu orang cinta nggak ada pengorbanan itu kan. Begitulah istri tuan-tuan menikah dengan bapak-bapak gagah, masya Allah, karena dia cinta sama Tuhan, dia berikan dirinya, dia korbankan dirinya, ya kan? Itu karena cinta itu. Makanya dari sekian laki yang datang melamar di perempuan, nggak mungkin semua diterima kan? Yang diterima berapa? 1. Kenapa dia pilih yang 1 itu? Karena cinta. Arti cinta berarti apa? Kecenderungan kalbu. Ini banyak film cinta-cinta, lagu cinta-cinta, wah jelas juntrungnya itu. Ya, cinta itu artinya apa? Kecenderungan apa? Kalbu. Dari sekian banyak laki ngelamar tuh perempuan, yang dipilih 1 yang paling apa? Yang paling dia cintai. Dia merasa tentrem melihat dia. Dia merasa nyaman ketemu dia. Dia merasa mantap dengan calonnya ini. Nah, nanti muncul lama-lama cinta. Dan cinta itu muncul kapan? Di pertama itu baru kecenderungan, belum cinta, Pak. Jadi kalau ada 5 lelaki yang melamar perempuan,
Dia belum muncul cinta itu, baru kecenderungan. Dari 5 itu saya cenderung yang ini nih. Ya, orangnya kelihatan lembut, kelihatan senyum, kelihatan soleh, kelihatan apalagi hafal Quran, masya Allah. Baru kecenderungan itu, belum cinta dia. Kapan cinta itu? Ketika sudah menikah. Kata Nabi, lam yura lil mutahabbaini mithla nikah. Tidak ada cinta yang sebenarnya muncul kecuali dalam pernikahan. Kenapa itu? Kenapa itu diridai sama Allah? Jangan lupa itu. Qabiltu nikaha wa tazwija bil maril madhkur. Itu di situ ada ridha Allah. Beda dengan orang yang main-main di jalanan itu kan. Di hotel, di mana itu kan. Laku-laku menyimpang itu. Beda. Saya baca buku Jakarta Undercover. Perilaku seks bebas orang Jakarta yang enggak kelihatan oleh banyak orang. Itu ditelusuri oleh wartawan itu. Ya, semuanya yang terlibat itu merasa berdosa. Ya, mulai germonya, PSK-nya sampai hidung belangnya. Semua yang terlibat itu mereka merasa berdosa. Kenapa? Karena dimurkai Allah di situ. Di situ ada dosa itu. Tapi kalau pernikahan, di situ ada ridha Allah. Makanya kehidupannya menjadi berkah, kehidupannya menjadi nikmat. Ya, pemuda-muda yang belum nikah ini nggak tahu arti nikah itu, masih setengah manusia. Yang belum nikah berarti apa? Setengah manusia. Hidupnya siang terus, nggak ada malamnya. Hidupnya matahari terus, nggak ada bulannya. Ya kan? Makanya yang belum nikah segera menikah. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fi nisfil baqi. Kalau seorang belum menikah, dia masih setengah manusia. Ya, ketika dia menikah, maka dia seutuhnya. Orang menikah itu melengkapi separuh agamanya. Makanya kemarin anak saya masih kuliah, umur 2-3 tahun, minta nikah sono. Ya, biar jadi manusia seutuhnya. Ngapain dihalang-halangi? Ya. Barakallahu fikum sekalian. Apalagi sekarang ini kan banyak fitnah yang luar biasa. Ya, bahkan anak-anak SMA sudah hamil di luar nikah itu banyak sekali, Pak. Ngeri kehidupan sekarang ini. Hanya jaga anak-anakmu. Ikhwan barakallahu fikum, kembali kepada arti cinta ini. Hakikat cinta muncul kapan? Dalam pernikahan. Bukan di luar pernikahan. Pacaran-pacaran palsu semua itu. Jangan biarkan anakmu pacaran. Ya. Bapak-bapak rela anaknya menjadi seonggok, dagingnya akan diterkam oleh serigala, oleh apa? Oleh macan-macan itu. Perempuan yang berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya, ya, bukan suaminya, bukan keluarganya, ini akan diterkam sama macan-macan itu. Ibaratnya menyiapkan seonggok daging buat mereka. Gak ada cerita itu pacaran-pacaran. Kalau mau benar, kamu benar, mau anak saya datang kamu lamar anakku. Nggak ada cerita pacaran-pacaran. Harus tegas gitu, Pak. Lah anak mau cemek-cemek mau dicoba-coba gimana sih? Kok rela itu orang tuanya membiarkan anaknya diperlakukan seperti itu. Perhatikan, lelaki yang datang mendekati anak perempuan kita tidak untuk menikah, maling gitu. Dan kasih kesempatan itu. Karena anak kita itu kita rawat dari kecil, mahal dia. Perempuan kita itu lebih mahal dari permata itu. Kita jaga, kita rawat. Jangan dibiarkan kemudian dia didekati oleh maling-maling seperti itu. Kalau betul dia datang menikah. Ya, apalagi sekarang lewat Syiah. Kawin kontrak. Memang anakmu mau dikawin kontrakin? Memang rumah apa, toko apa dikontrakin? Nah, ini kacau lagi nih. Ya, dan hati-hati anak-anak kalian jangan sampai kena ajaran sesat seperti Syiah ini. Ya, nanti kemudian perempuannya diperbolehkan untuk kawin kontrak. Astagfirullahaladzim. Ya, di mana kehormatan perempuan seperti itu? Ikhwan warahmatullahi wabarakatuh. Makanya cinta itu adanya di mana? Bukan di otak, Pak. Bukan di dompet. Ada duit, abang disayang. Nggak ada duit, abang ditendang. Ah, itu cinta apa itu? Cinta monyet itu. A'udzubillahi min dzalik itu. Cinta itu ada di sini, Pak. Ya. Dan cinta itu
Kalau diungkapkan secara liar, I love you forever. Aku cinta sama kamu selamanya. Syirik gitu. Kalau cinta tidak karena Allah, menyimpang, Pak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, dan perhatikan ini. Syirik itu bukan cuma sekedar menyembah kuburan, nyembah keris, nyembah Nyi Roro Kidul. Termasuk cinta kepada seseorang atau sesuatu sama cintanya sama Allah, maka dia musyrik orang seperti ini. Bapak cinta sama anaknya sama dengan cinta kepada Allah. Bahkan kadang-kadang mengalahkan Allah. Demi untuk anak kita melanggar itu. Kita korupsi, kita mencuri, kita merampok, kita menipu demi untuk anak kita. Hati-hati kamu. Syirik kita. Itu ayatnya itu, surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka cintai tandingan-tandingan itu sama cintanya kepada Allah. Sama, Pak. Maka itu syirik kata Allah. Bapak lihat kan, orang kalau sudah cinta sama hadza, dicium-ciumi, luar biasa. Kadang-kadang sholat ditinggalkan, ya? Agama dilanggar, luar biasa. Hanya karena duit. Ini syaitan akbar ini, Pak. Kalau tidak ditempatkan dengan ini cuma sarana saja, ini hanya apa? Alat tukar saja. Kok dicintai orang mau dicium-ciumin? Bahkan di pasar-pasar kalau laku pertama digini-giniin. Jadi kenapa ini? Buat apa itu? Memang yang ngasih pelaris, yang ngasih rezeki duit. Rusak itu. Yang ngasih rezeki Allah. Nggak ada kaitan sama ini nih. Allah yang ngasih rezeki. Kenapa kok duit gitu-gituan? Memang duit ini bisa menularkan. Kacau itu. Itu bukan agamanya orang benar itu. Alhamdulillah ya Allah, barangku laku pertama kali rezekiku terbuka. Begitu, kok uang digini-giniin ngapain tuh? Kacau itu. Hati-hati, Pak. Jangan kamu mencintai sesuatu sama cintamu kepada Allah. Syirik gitu. Itu ayatnya. Ayo siapa bisa bantah itu? Itu ayatnya itu. Allah mengatakan begitu, Pak. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman, cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Coba itu lihat Nabi Ibrahim dari Palestina diantarkan anak yang masih orok bersama ibunya ke Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Lihat, seorang bapak ini menyerahkan anaknya dan istri di depan Ka'bah. Untuk apa? Supaya mereka menegakkan sholat. Coba itu. Ini bapak-bapak mau nganter anak ke masjid aja berat. Sono, masjid sendiri sono. Bapaknya sedot. Gimana mau jadi anaknya soleh coba itu? Gimana coba itu? Ayo pergi sana masjid. Lah bapaknya nggak ke masjid. Nggak ada contoh. Lihat nih Nabi Ibrahim dari Palestina, Pak, diantar ke Mekah. Di tempat yang tandus, tidak ada buah-buahan, tidak ada manusia pada waktu itu. Subhanallah. Kita yang berangkat haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serukan berhaji kepada manusia. Serukan Nabi Ibrahim diikuti oleh Muhammad. Kita yang dari Jakarta Utara, dari Bekasi, dari Amerika, dari Rusia, datang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa, Pak? Tuh, orang kalau nggak cinta sama Allah nggak akan datang, Pak, ke sana, Pak. Ngapain itu? Ke negeri Arab yang tandus, duitnya harus keluarkan banyak, capek. Nah, itu menunjukkan jamaah haji itu
memenuhi panggilan Allah karena dia cinta kepada Allah. Seumur hidup sekali. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Subhanallah. Bahkan ada anak muda dari beberapa negara itu naik sepeda, Pak, berbulan-bulan dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk bisa mencapai haji. Coba itu. Dulu tahun 60-an orang tua kita kan kalau pergi haji pakai kapal dari Priok begini 3 bulan 4 bulan baru nyampe. Kalau udah berangkat assalamualaikum belum tentu balik sudah masalah. Kalau mati ya sudah di jalan Allah sudah kan. Waktu itu masih nggak luar telepon. Sekarang Pak di depan Ka'bah, assalamualaikum, aku lagi tawaf ini. Lah, tawaf lagi menghadap Allah masih teleponan. Astagfirullahaladzim. Begitu manusia coba. Kayak nggak ada waktu lain. Labbaik Allahumma labbaik sambil main HP. Kayak nggak ada waktu coba itu kan. Luar biasa orang itu kan. Tapi itu tanda, Pak. Dia datang ke sana, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan keluarganya dengan biaya besar, resiko mungkin mati, mungkin apa. Memenuhi panggilan Allah. Sama seperti bapak-bapak tadi dengar azan, memenuhi panggilan Allah datang ke sini. Nah, tinggal subuhnya ini gimana ini? Ya, seramai ini enggak subuh di sini nih? Ya, insya Allah. Makanya jangan yang lainnya diperhatikan, subuhnya tidak. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadikan salat di waktu siang dan malam dan subuh. Dan salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, harusnya kita lebih semangat salat subuhnya, Pak. Subhanallah. Dan yang dasarnya cinta itu pasti indah. Ya, dalam hidup manusia ini kalau saling mencintakan, wah indah sekali. Ya, cinta antar manusia saja itu indah sekali, bukan? Karena cinta, dia ada kecenderungan, dia hormati, dia sayangi, dia perhatikan, dia beri sesuatu yang paling berharga, ya kan? Itu karena cinta. Begitulah seorang ketika cinta sama Allah. Ya Allah, apa yang aku miliki kecil di hadapanmu ya Allah. Hanya Engkau yang besar ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan cuma waktu sholat aja, Pak. Allahu Akbar dalam semua keadaan. Termasuk di medan-medan jihad. Kita siap mengorbankan nyawa untuk membela agama Allah. Dan itu kecil. Yang besar hanya Allah SWT. Nah, itu harus tertanam di dalam diri kita itu. Rasa cinta kepada Allah itulah yang menjadikan manusia itu indah dalam hidupnya. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal bila dirasakan oleh seseorang dari kalian, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. 3 hal. Kalau 3 ini tidak ada, ya pastikan iman kita gersang. Nah, hidup kita nggak nyaman. Meskipun hidupnya mewah, kekayaannya melimpah. Karena hakikat cinta itu ada di sini. Dan Bapak Ibu sekalian, cinta itu di kalbu kan? Kalbu kita ada berapa? Ada 1. Kalbu ini kalau tidak tertuju cintanya kepada Allah, dia akan lari ke yang lain. Hanya cinta ke mobil Lamborghini, mobil Ferrari, ya kan? Cinta ke AWW, cinta ke rumah, cinta ke duit, cinta kemana itu ke barang-barang. Yang paling menyedihkan kalau cinta sama rongsokan. Astagfirullahaladzim. Rongsokan itu barang bekas ya. Nah, itu hanya sarana saja. Karena itu barakallahu kata Nabi, 3 ini kalau ada dalam seorang, dia akan merasakan manisnya. Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, supaya dalam diri orang itu dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah di atas segala-galanya.
Allah uji Nabi Ibrahim, sembelih anaknya. Anak yang ditunggu sekian lama, Pak. Sampai umur 80 tahun Nabi Ibrahim itu menunggu kedatangan anaknya itu. Ketika lahir Ismail, udah muncul anak yang lucu, disuruh nyembelih itu, Pak. Itu bukan sandiwara, Pak. Itu bukan main-main itu. Allah perintahkan sembelih anakmu itu. Nabi Ibrahim tanya sama anaknya, wahai anakku, aku mimpi, dan mimpi Nabi itu pasti benar. Aku mimpi, aku disuruh Allah nyembelih kamu. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu perintah Allah, kerjakan wahai ayahku. Engkau akan temukan aku menjadi sabar. Dan pasrah Ismail itu. Wa tallahu lil jabin. Pisau sudah di sini, Pak. Dan kepalanya sudah didangakkan begitu. Kemudian Allah ganti dia dengan apa? Domba itu kan. Ini mau beli domba, nyari Pak yang murah yang mana, Pak? Lah, nyari yang murah. Itu kenapa itu? Karena cintanya belum dalam itu. Masih pertimbangan, perhitungan segala macam itu. Nabi Ibrahim disuruh disembelih dia. Kenapa? Dia yakin perintah Allah tidak akan pernah mencelakakan manusia. Coba Bapak cek semua perintah Allah. Tidak ada satupun yang mencelakakan manusia. Termasuk Bapak nyuruh anaknya suruh sunat itu kan. Berdarah-darah itu, Pak. Bagian vital dipotong itu. Coba kalau gak dilaksanakan. Ya, derita anak itu yang luar biasa nanti. Pak, tidak ada satupun perintah Allah kecuali manfaat buat manusia. Paham atau tidak paham. Dan tidak ada satupun yang dilarang Allah kecuali itu merugikan manusia. Apa saja yang dilarang oleh Allah. Lihat itu kan, kehancuran Indonesia ini kenapa, Pak? Korupsi, kejahatan orang-orang itu yang di atas sana itu luar biasa, manipulasi, nepotisme, macam-macam itu. Subhanallah. Karena itu barakallahu, kita yakin semua perintah Allah jalankan, akan manfaat buat dirimu. Dan semua larangan Allah tinggalkan, karena itu akan menghancurkan dirimu. Makanya jangan kasih makan anakmu, istrimu dari yang haram. Jangan kau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat Allah. Nanti kamu pasti hancur. Tinggal tunggu saatnya saja. Kurang apa sih, Pak, Firaun itu, Pak? Ya, dengan kekuasaannya, dengan bala tentaranya. Bahkan dia mengatakan, aku Tuhan yang paling tinggi. Siapa yang berani menghadapi Firaun? Tetapi Allah tunjukkan kekuatan Firaun itu. Dilempar sama Allah semuanya ke dalam laut merah. Hanya menghadapi Musa dan segelintir pengikutnya saja. Tanpa senjata, tanpa apa. Mana Qarun? Yang hartanya melimpah ruah sampai kuncinya tidak bisa diangkat oleh orang yang paling kuat. Mana Qarun? Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Sama menteri agama yang dulu malah dicarinya di Bogor. Mana ada? Wong itu ditenggelamkannya di Mesir. Ngarang aja itu. Ya. Nah itu kalau wangsit kayak begitu tuh. Barakallahu, makanya saya sekalian itu. Hendaknya seseorang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dulukan Allah, dulukan Rasulullah. Jangan menyepelekan itu. Ini satu, akan merasakan manisnya iman. Jadi cinta Rasulullah itu bukan cuma ungkapan, Pak. Itu harus bukti. Kalau di depan kita ada orang berani menyakiti Rasulullah, menjelekkan nama Rasulullah atau menghujat Rasulullah, kita siap mengorbankan nyawa kita, Pak. Demi untuk apa? Menjaga keutamaan Rasulullah. Nah, itu yang terjadi di negara barat, orang-orang yang berani melecehkan Rasulullah kan. Di Belanda ada orang jahat itu melecehkan Rasulullah, diterkam itu sama anak muda dari Maroko itu. Luar biasa, itu iman itu, Pak. Mereka heran, kok bisa punya daya dorong seperti itu. Loh, jangan lupa, kita diajarkan mencintai Rasulullah. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
Tidak beriman seorang dari kalian sampai menjadikan aku, kata Rasul, lebih kalian cintai daripada ayahmu, anakmu, dan seluruh manusia. Cinta kita kepada Rasulullah harus di atasnya, Pak. Nah itu. Ini yang menjadikan kekuatan umat ini kan. Dan hidup ini menjadi indah. Ngikuti sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah itu jangan cuma poligami aja. Sunnah Rasulullah itu banyak. Aja ikuti sunnah Rasulullah itu. Yang pertama itu. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cintai seseorang karena Allah. Cintailah istrimu karena Allah, cintailah saudaramu karena Allah, cintailah temanmu karena Allah. Itu pasti indah, Pak. Karena semua ibadah itu. Jangan lupa cinta itu adalah ibadah qalbiyah. Ya, ibadah kalbu itu, Pak. Makanya para ulama mengatakan apa? Niyatul mu'min khairum min amali. Niat orang mukmin lebih utama daripada amalnya, Pak. Niat orang mukmin. Nanti habis isya bapak pulang tidur. Terus sebelum tidur bapak wudu, berdoa sama Allah. Punya niat, ya Allah, aku ingin tahajud malam nanti jam 3. Niat kita mau tidur, niat, ya Allah, bangunkan aku ingin tahajud malam jam 3. Bapak tidur, puk, bangun-bangun adzan subuh. Berarti lewat nggak tahajudnya, Pak? Lewat. Kira-kira dapat pahala tahajud nggak? Dapat seutuhnya, Pak. Kenapa? Sudah punya niat, coba itu. Hebat nggak orang mukmin itu kan? Makanya kalau ini catatan ini nggak terpenuhi dengan catatan amal soleh, kelewatan banget, Pak. Kan? Niat itu yang paling pokok itu. Makanya orang berilmu itu lebih banyak mengandalkan niatnya daripada amalnya, Pak. Luar biasa kan? Belum haji nih, niatkan dulu. Niatkan untuk berhaji. Insya Allah saya dapat rezeki, saya dapat jalan keluar, saya akan berangkat haji. Aku niat karena Allah. Sekarang masih terhalang oleh Covid. Tapi seandainya kita meninggal sebelum melaksanakan haji, kita sudah punya apa? Niat. Ya, niat untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Jangan tidak, sedekah niat aja. Niatkan dulu. Ini niat aja gak punya coba. Gimana? Nah, jadikanlah seseorang yang kau cintai karena Allah. Cintailah seorang karena Allah. Ini akan menjadi manis dalam apa? Hidup ini, Pak. Nah, yang ketiga, an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci kepada kekafiran, dia benci kepada kemurtadan. Jangan lagi ada keinginan nanti jangan-jangan agama yang lain lebih benar. Lah, orang ini imannya rusak ini. Tidak ada agama yang seperti Islam. Inna dina indallah al-Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Karena sekarang di media-media ini banyak dibuat apa narasi-narasi seakan-akan Islam ini bukan jalan lurus, bukan jalan keselamatan. Nah, penipuan semua itu. Jangan sampai ada murtad dari keluarga kita, Pak. Karena musibah yang terbesar bukan karena kebakaran, bukan karena kebanjiran, bukan karena ludes harta kita. Kecil lah itu, Pak, kalau urusan dunia. Tetapi musibah yang paling besar kalau ada di keluarga kita yang murtad keluar dari Islam. Makanya kita harus benci kekafiran, benci kepada pemurtadan itu. Sebagaimana benci kalau kita masuk dalam api neraka. Sebab kalau dia murtad, nggak ada lagi tempatnya di neraka itu kalau dia nggak tobat. Ya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, ahli kitab, Yahudi, Nasara, musyrikin, kalau mereka meninggal tidak bertobat kepada Allah, masih Islam, maka mereka akan ditempatkan di neraka jahanam, kekal di sana, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Enggak usah ragu, Pak. Ini iman. Itu Al-Qur'an dan dijamin oleh undang-undang itu. Ya, selama gitu sumbernya Al-Qur'an, ya, sunnah dijamin oleh undang-undang, Pak. Makanya barakallahu itulah iman yang harus kita teguhkan di dalam diri kita. Oke. Berikutnya sekalian. Ada 6 hal atau 8 hal. Ada 8 hal yang menjadikan manusia yang menggoncang imannya sehingga cinta kepada Allahnya lumer dia. Nah, itu surat At-Taubah 24 itu. Coba yang baca Quran dibuka itu Qurannya.
Ya, dibaca terjemahnya. Surat At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amal iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. At-Taubah 24. Coba dibaca. Jelas? 8 hal. Bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluarga besarmu. Ini rangkaian family semua. Jangan sampai menghalangi dari Allah. Kemudian hartamu, tambah yang ke-6 hartamu. Kemudian perdaganganmu dan rumah-rumah tinggalmu, vilamu, rumahmu, asetmu. Hati-hati nih. Kalau sampai engkau mencintai 8 ini, atau lebih mencintai 8 ini daripada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, tunggu aja saatnya. Nanti kamu bakal celaka. Justru kita yang sadar atas arti hidup ini, gunakan 8 ini untuk membela Islam. Gunakan di jalan Allah. Siapkan anakmu untuk membela Islam. Siapkan keluargamu untuk membela Islam. Siapkan diri kita untuk membela Islam. Baru benar itu. Kalau tidak, kita main-main sama Allah. Ada hisabnya, Pak. Makanya Nabi memperkirakan. Bagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Yushiku anta da'at alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Qalu aw man qilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala la innakum katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wa la yanzi'anna Allahu min qulubi a'daikum al-mahabbata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir bangsa-bangsa mengkerubuti kalian umat Islam sebagaimana rombongan orang mengkerubuti hidangan makanan. Bapak lihat kan kalau orang dalam pernikahan, dalam acara itu ketika berebut makanan, dia akan ambil bagian yang paling banyak, paling dia rasa nikmat. Ya, kita diperebutkan oleh bangsa-bangsa itu seperti orang mengkerubuti hidangan makanan. Nabi ditanya, apakah waktu itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan tidak, jumlah kalian banyak. Seperti hari ini. Kita banyak loh, Pak. 1,9 miliar umat Islam di seluruh dunia. 1/4 penduduk dunia ini muslim, Pak. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah pada saat itu, sabar ya. Pada saat itu Allah angkat rasa takut musuh kalian kepada kalian. Memang Amerika takut sama kita, Pak? Enggak. Yahudi takut sama kita, Pak? Enggak. Cina takut sama kita, Pak? Enggak. Tuh musuh-musuh Islam, enggak ada takut sama kita. Tetapi di saat yang sama Allah timpakan penyakit di dalam diri orang-orang beriman, orang Islam ini. Apa penyakitnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia, takut mati. Itu kena penyakit At-Taubah 24 tadi itu. Begitu cinta dunianya, sudah enggak lagi mikirkan agamanya, udah enggak mikir akhiratnya, enggak mikir Islam lagi. Makanya coba kita tanya sama diri kita, apa yang sudah kita buat untuk Islam? Dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, sudahkah kita berbuat sesuatu untuk Islam? Kita dengar adzan sebentar, nanti kita lanjutkan dikit lagi, terus kita salat berjamaah insyaallah. Silakan kalau mau adzan. Ya, barakallahu kita lanjutkan dikit lagi. Penyakit umat di akhir zaman itu kata Rasulullah, cinta dunia dan takut mati. Makanya kata Hasan al-Basri, saya heran kalau ada orang yang berpendapat bahwa cinta dunia tidak termasuk dosa besar. Saya heran kalau ada orang yang berpendapat
bahwa cinta dunia tidak termasuk dosa besar. Karena cinta dunia ini yang menghalangi manusia dari Allah. Makanya jangan jadi orang pelit. Kata Ali bin Abi Thalib, tanda orang cinta dunia itu ada 3. Ada 3 tanda orang cinta dunia itu. Ya mata qalbul insani bihubbid dunya illa asabahu thalath. Kalau sudah kalbu seseorang terkena cinta dunia, dia akan terkena 3 penyakit. Yang pertama, hammun la yabrahu. Kesedihan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan yang tidak ada habis-habisnya. Derita jiwa karena hartanya. Waduh, hartaku begini, aduh, hartaku berkurang begini. Sampai susah tidur, sampai kurus, sampai kena apa? Gula. Mikirin hartanya yang apa? A'udzubillah min dzalik. Ambil harta itu, insya Allah akan datangkan harta yang lainnya. Begitu. Jangan diperbudak sama harta itu. Ini yang pertama. Ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang tidak ada habis-habisnya. Dan kita saksikan banyak orang yang kena penyakit itu. Yang kedua, wahirsun la yatruku. Tamaknya jangan tanya. Nggak cukup siang saja, malam pun dia 4. Habis waktunya mengejar dunia, diabaikan istrinya, diabaikan anak-anaknya, diabaikan masjid, diabaikan nilai-nilai Islamnya itu, demi mengejar hartanya itu. Ya, dan kita menyaksikan orang-orang seperti ini. Allah bikin ludes hartanya, sementara dia masih hidup, sementara anak-anaknya sudah kena narkoba, sudah kacau hancur-hancuran itu. Dan kadang-kadang manusia ini bodoh banget. Ketika kuat, dia kejar harta itu sampai dia peroleh, biasanya di atas 10 tahun. Orang sukses itu biasanya di atas 10 tahun. Setelah dia kejar keras untuk mencapai harta itu, dia kena stroke. Berobat sana, duit habis. Ya Allah, untuk mengembalikan kesehatannya aja udah habis duitnya itu. Rugi amat orang kayak begini. Jangan sampai kita kena penyakit ini. Tamaknya jangan tanya. Yang ketiga, wa amalun la yablughu. Cita-citanya enggak pernah sampai dia. Kurang ini dapat ini, kurang ini dapat ini, kurang lagi. Terus kurang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya kata Nabi, memang tidak ada yang bisa memuaskan mulut manusia ini kecuali tanah. Ya, saya udah masuk itu Pak ke daerah mewah yang Ahok tinggal itu, apa namanya? Boleh tahu apa nama dalam itu? Hah? Kampung ya. Ya, saya udah makan di situ, saya diundang di situ, saya menikmati situ. Bukan main itu, Pak. Tapi memang orang-orangnya bisa tenang hidupnya. Sian. Ya. Lebih tenang bapak-bapak pengajian sambil tidur. Masya Allah, saking tenangnya itu. Mungkin kecapean mulai pagi kerja kan. Ikhwan warahmatullahi. Nah, itu hati-hati, jangan sampai cintamu kepada dunia memalingkan dirimu dari Allah. Nah, ini. Kemudian takut mati. Padahal orang mati kan ketemu sama Allah, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok takut? Kamu kutu kembali mati ketemu Allah. Kok takut? Dia menciptakan kamu. Dia yang menyayangi kamu. Dia memberikan semua rezekimu. Sekarang Allah mencabut nyawamu. Kok kamu takut? Aneh kan? Makanya mujahidin itu datang ke medan-medan jihad. Ngapain dia, Pak? Ngapain dia, Pak? Cari mati, Pak. Cari mati dia. Supaya apa? Berjumpa sama Allah. Dia rindu sama Allah. Antum bapak-bapak ini punya istri, nggak ketemu sekian lama, kira-kira timbul rindu nggak ketemu? Hah? 3 bulan
pulau atau di tempat lain, di luar kota, luar negeri. Kemudian ada kesempatan ingin ketemu sama istrinya. Ada kesempatan. Kira-kira mau datang nggak mau ketemu istrinya nggak? Hah? Oh, saya nggak pengen ketemu karena masih COVID. Paranoid dia. Cinta ini, orang ini cinta bilang. Enggak sama sekali. Nggak mau ketemu. Ini Allah yang memberikan semuanya. Ketika dipanggil dia takut. Gimana coba itu? Masuk akal enggak? Kok mati takut? Kamu akan berjumpa sama Allah itu. Dan mati pun pasti, Pak. Mau lewat rumah sakit kah, mau kecelakaan di jalan kah, mau di masjid kah, di rumah kah, kalau udah waktunya mati nggak akan mundur, nggak akan maju. Benar tidak? Tetapi masalahnya, kenapa kok orang takut sama mati itu? Bisa jadi dia merasa belum cukup amalnya, belum cukup bekalnya. Ayo cepat bertobat kepada Allah. Ayo kemudian ridhoi atas karunia Allah yang kamu peroleh. Ayo terus semangat dalam beribadah. Tuh 3 tanda orang yang sadar bahwa dia akan mati, Pak. Dia akan menyegerakan bertobat. Dia akan apa? Banyak apa? Mensyukuri atas nikmat Allah. Dan kemudian dia apa? Semangat di dalam beribadahnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencapai tingkatan itu. Jadi jangan kita hubbud dunya wa karahiyatul maut, seperti penyakit kebanyakan orang itu. Karena itu dikecam oleh Rasulullah SAW. Dilarang kita memiliki penyakit seperti itu. Ya. Barakallahu, semoga bermanfaat. Karena waktunya sudah waktu salat sebenarnya ada 10 tanda orang yang dicintai oleh Allah. Di waktunya mungkin lain waktu insyaallah ya. Insyaallah buku saya ini nanti bisa kita pelajari secara bertahap. Karena ilmu nggak bisa sekaligus, Pak. Harus seteguk-seteguk katanya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.